Awal 1940, Angkatan Laut Amerika Serikat di pihak lain ditempatkan di Pearl Harbor, Pulau Oahu, Hawaii. Amerika Serikat terus menambah ketersediaan kapalnya di Pearl Harbor hingga menjadi pangkalan utamanya di Pasifik. 7 Desember 1941, Angkatan Laut Jepang dikirim untuk melakukan serangan mendadak ke pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat yang berada di wilayah itu. Tujuannya melumpuhkan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik, walaupun sementara. Serangan pertama Pearl Harbor pun dilakukan pukul 07.53 tanggal 7 Desember 1941 waktu Hawaii yang menyebabkan 2.402 orang Amerika Serikat tewas dan 1.282 lainnya terluka. 8 Desember 1941, setelah peristiwa ini, Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang dan masuk dalam Perang Dunia II. Kemudian Jepang memulai kampanye militernya di kawasan Asia Pasifik Raya termasuk Indonesia. Berhasilnya penyerangan Pearl Harbor menambah percaya diri Jepang untuk merebut negara-negara di Asia Tenggara dari bangsa Barat. Jepang masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 melalui Tarakan, Kalimantan Timur dengan melakukan propaganda lewat semboyan Gerakan 3A, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia, dan mengaku sebagai saudara tua. Tujuannya mendapatkan cadangan serta tambahan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Selanjutnya, pada 8 Maret 1942, Gubernur Jenderal A.W.L. Jarda von Starkenburg-Staucher dan beberapa petinggi militer Belanda memutuskan untuk bertemu Letnan Jenderal Hitoshi Mamura di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Pada pertemuan itu, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Belanda juga langsung menyerahkan Indonesia ke kekuasaan Jepang. Sejak itu, penjajah Jepang di Indonesia pun resmi dimulai. Meskipun Jepang sudah kalah 2 kali dalam pertempuran, namun semangat Jepang masih membara nih. Selanjutnya, Jepang dan Amerika Serikat bertarung kembali di pertempuran Teluk Leyte. Pertempuran Teluk Leyte terjadi antara 23 hingga 26 Oktober 1944. Disebut juga sebagai pertempuran Laut Filipina kedua karena terjadi di Teluk Leyte, bagian dari Laut Filipina. Pertempuran Teluk Leyte menjadi pertempuran laut terbesar dalam Perang Dunia Kedua yang melibatkan lebih dari 20.000 orang personel Angkatan Laut. Dalam pertempuran ini, Jepang meluncurkan serangan kamikaze atau pasukan udara berani mati untuk pertama kalinya. Pertempuran antara Jepang melawan pasukan sekutu yang terdiri dari gabungan pasukan Amerika Serikat dan Australia ini mengakibatkan Jepang kalah dan kehilangan hampir 500 pesawat tempur dan juga sejumlah kapal induknya. Seperti yang kita ketahui, di awal Jepang menang start banget, menang semangat juga, terus merebut Asia Tenggaranya tuh cepet. Nah tapi Laksamana Yamamoto atau Komandan Armada Jepang meramalkan. Dia bilang, 6 bulan pertama kita bakal sukses, tapi berikutnya sih gelap. Nah, sesuai dengan ramalan Yamamoto, 6 bulan setelah kejadian Pearl Harbor, banyak sekali serentetan perang sengit antara Jepang dan Amerika. Nah, kegelapan benar-benar tiba pada Juni 1942 dalam pertempuran Midway di dekat Hawaii. Pertempuran Midway ialah adu kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat dengan Angkatan Laut Jepang di Midway Atoll Hawaii. Tujuannya untuk mengalahkan armada Pasifik Amerika Serikat dan menggunakan Midway sebagai pangkalan untuk kembali menyerang Pearl Harbor. Dengan demikian, Jepang bisa mengamankan dominasi di kawasan Asia Pasifik dan mendorong Amerika Serikat melakukan perundingan damai. Kekalahan Jepang diakibatkan oleh berhasilnya intelijen Amerika dalam memecahkan informasi rahasia Angkatan Laut Jepang, sehingga pihak Amerika dapat mengantisipasi serangan dan menyerang kembali pihak Jepang. Setelah kekalahan Jepang dalam pertempuran Midway, Amerika Serikat dan Jepang masih bertarung sengit di pertempuran Guadalcanal. Nah, Pulau Guadalcanal sendiri berada di Kepulauan Solomon yang menjadi seksi bisu pertarungan sengit Amerika Serikat dan Jepang pada 12 November hingga 15 November 1942 dalam memperebutkan dominasi di Pasifik Selatan. Perempuan Laut Guadalcanal tercatat sebagai salah satu pertempuran laut paling mematikan semasa Perang Dunia Kedua. Peperangan ini merupakan bagian dari kampanye Guadalcanal semasa Perang Dunia II. Kampanye ini merupakan upaya sekutu untuk mencegah Jepang membangun pangkalan militernya di pulau-pulau tersebut. Pertempuran Laut Guadalcanal dimenangkan oleh Amerika Serikat yang menenggelamkan sebagian besar kapal angkut
pasukan Jepang dan mencegah sebagian besar pasukan serta peralatan Jepang mencapai Guadalcanal. Aksi pengeboman Hiroshima dan Nagasaki adalah bentuk balasan dari pihak Amerika Serikat yang lebih dulu diserang oleh Jepang pada 7 Desember 1941. Alasan sekutu memilih kota Hiroshima dan Nagasaki sebagai target ledakan bom adalah karena dua kota ini merupakan kota penting bagi militer Jepang. Hiroshima merupakan markas militer Jepang, sehingga sangat tepat menjadi target utama Amerika Serikat untuk melemahkan pihak Jepang. Selain itu, Hiroshima juga dikenal sebagai kota pelabuhan besar di Jepang. Oleh sebab itu, pada 6 Agustus 1945, pesawat B-29 Enola Gay Amerika Serikat menjatuhkan bom uranium seberat 4,4 ton yang dinamai Little Boy di Hiroshima. Sedangkan Nagasaki sebenarnya bukan menjadi target awal dari Amerika Serikat. Setelah pidato Presiden Truman, pada 25 Juli 1945, diputuskan Kyoto dihapus dari target pengeboman Amerika Serikat dan diganti Nagasaki. Nagasaki saat itu menjadi pangkalan militer angkatan laut dan selam Jepang yang cukup kuat. Nagasaki dibom menggunakan bom atom plutonium yang disebut Fat Man. 3 hari setelah Hiroshima, tepatnya pada 9 Agustus 1945. Tragedi bom atom Hiroshima dan Nagasaki menewaskan ratusan bahkan ribuan jiwa yang kemudian menandai berakhirnya Perang Pasifik. Kekalahan pertempuran yang terjadi membawa Jepang semakin terdesak dalam kancah pertempuran di Pasifik. Akhirnya, Kaisar Hirohito menyatakan menyerah tanpa syarat pada 14 Agustus 1945 dan diumumkan lewat radio oleh Kaisar Hirohito sehari kemudian, yakni pada 15 Agustus 1945. Secara resmi, upacara penyerahan Jepang terjadi di atas kapal perang Missouri di Teluk Tokyo pada 2 September 1945. Dengan demikian, perang yang menjadi bagian dalam Perang Dunia II tersebut dianggap berakhir dengan kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik dan Sekutu keluar sebagai pemenang. Menyerahnya Jepang kepada Sekutu mengakibatkan kondisi di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Awalnya, berita penyerahan Jepang sebenarnya ingin disembunyikan dari tokoh-tokoh di Indonesia. Namun, berita Jepang menyerah kepada Sekutu didengar melalui radio oleh Sultan Syahrir. Mengetahui hal tersebut, Syahrir menyadari Indonesia mengalami vacuum of power. Kekosongan kekuasaan di Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1945 ingin dimanfaatkan para tokoh golongan muda untuk memproklamasikan kemerdekaan.